ke-10-nya yang kita upload. Karena kemarin kita membahas sedikit tentang ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam memahami hadis, ilmu mustalahul hadis, ilmu usulul fiqh, ilmu kaidah fikih, dan ilmu maqasidus syariah. Tetapi ini butuh majelis khusus ya. Terlalu jauh dari sebenarnya tidak terlalu jauh juga. Tapi ada baiknya kita khususkan majelisnya tentang perkara ini. Dan ini bagian daripada ilmu alat. Jadi tidak untuk dalam halaqah Sahih Bukhari ini nanti saya suruh nanti Fauzan untuk mengupload yang ini saja. Berarti ada 9 halaqah yang diupload yang sebelumnya, dan itu sudah ada di channel Markis saya lihat. Jadi untuk murajaah ada. Barakallahu fikum. Tapi ilmu alat tentang perkara ini adalah sesuatu yang mesti ya. Sebenarnya ini pengenalan kemarin. Tapi kalau kita lanjutkan lagi untuk itu tuh agak panjang. Maka cukup saya sampaikan saja intinya dari poin yang kita sebutkan pada waktu itu, untuk memahami, untuk mengeluarkan satu hadis ya, selain daripada ilmu bahasa Arab tentunya dan ilmu-ilmu alat lainnya, ada 4 ilmu. Yang pertama ilmu apa? Ilmu mustalahul hadis. Untuk bisa menilai hadis ini sahih atau tidak. Ya. Kemudian ilmu usul fikih. Yang ketiga adalah ilmu kaidah fikih. Yang keempat ilmu maqasidus syariah. Dan ini apalagi dalam permasalahan hukum. Ya. Dan misalkan seperti kitab yang paling kecilnya Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Nailul Awtar, dan kitab hadis yang lainnya ya, tentu kitab induk seperti kitab Ashabus Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, dan termasuk juga Sahih Al-Bukhari ini. Dan ilmu-ilmu seperti itu sangat dibutuhkan. Maka di dalam tariqah mempelajari ilmu hadis yang secara lebih sistematik dan memiliki marhalah itu, mempelajari ilmu atau mempelajari kitab Kutubus Sittah melalui tahapan-tahapan inilah. Kalau tidak, itu kita kurang mendapatkan fawaidnya. Maka untuk itu bersemangat dalam thalabul ilmi ini, dan alhamdulillah bagi yang sudah melalui tahapan-tahapan ini, dan kenikmatannya akan sungguh sangat luar biasa. Apalagi ketika kita mempelajari Sahih Al-Bukhari. Ya. Al-Imam Al-Bukhari bukanlah seorang ulama yang sembarangan. Al-Imam Al-Bukhari imamnya para muhaddithin. Dan Masya Allah, Al-Imam Al-Bukhari ini, ya, beliau pernah menyebutkan begini. Afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunanir rasul sallallahu alaihi wasallam. Seafdal kaum muslimin, seutama-utama kaum muslimin adalah rajulan ahya sunnatan. Seseorang yang menghidupkan sunnah min sunanir rasuli, dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad umitat, di mana sunnah itu sudah hilang. Fasbiru ya ashabas sunan, maka bersabarlah kalian wahai ashabas sunan, rahimakumullahu, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian. Fa innakum aqallun nasi, karena sesungguhnya kalian adalah orang yang paling sedikit. Lihatlah bagaimana ungkapan Al-Imam Al-Bukhari yang disebutkan dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' ini.
di mana ashabus sunan itu adalah fa innakum aqallun nasi, manusia yang hari ini sedikit. Sedikit saja. Kalau demikian di masa Al-Imamul Bukhari, bagaimana kira gerangan dengan masa kita? Wa qad kunna na'udduhum qalilan faqad saru aqalla minal qalil. Dulu kami menganggapnya sedikit. Sedikit. Ya. Dan sekarang jadilah lebih sedikit dari yang sedikit itu. Maka keutamaan ashabul hadis, apalagi Al-Imamul Bukhari ini luar biasa sekali. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya. Dan Al-Imamul Bukhari adalah seorang yang memang Allah Ta'ala ciptakan manusia ini memiliki kelebihan. Dan Al-Imamul Bukhari Allah Ta'ala ciptakan betul-betul untuk menjaga hadis, untuk mendapatkan orang seperti Al-Imam Bukhari, kemana nak dicari lagi? Ya. Itu manusia pilihan Allah. Allahu Akbar. Dahulu Al-Imam Al-Bukhari pernah menceritakan, kami ada beberapa orang, 3 atau 4 orang, bersama Al-Imam Ali ibn Madini, Ali bin Abdullah Al-Madini. Faqala, dia duduk, dia gurunya. Faqala inni la arju anna ta'wil al-hadith. Sungguhnya aku berharap ta'wil atau tafsir dari hadis ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq. Senantiasalah ada satu golongan dari umatku, orang-orang yang menampakkan al-haqq. La yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum. Tidak memberikan mudarat apa-apa kepada mereka orang-orang yang mencela mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka. Inni la arju anna ta'wal al-hadith antum. Saya berharap kalian inilah yang dimaksud oleh hadis ini. Jadi ada segolongan orang-orang yang senantiasa menampakkan kebenaran. Saya berharap kalian-kalian ini bagian dari hadis ini. Lianna tujara qad syaghalu anfusahum bitijarat. Karena sesungguhnya para pedagang-pedagang itu telah menyibukkan diri mereka dengan perdagangan. Berdagang itu memang sibuk. Saya dah tahu betul. Dah tahu betul. 10-an tahun saya berdagang. Ya. Wa ahlus san'ati qad syaghalu anfusahum bis sina'ah. Ya. Dan orang-orang yang ya sibuk dengan membuat sesuatu, bertukang atau ya pekerjaan-pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Sibuk dengan skill-skill yang sudah mereka miliki itu. Seperti apa misalkan? Seperti bertukang, seperti apa lagi? Seperti apa lagi kira-kira? Berbagai macam pekerjaan-pekerjaan nanti. Ya, nak dibuat, ini nak dibuat, itu nak dibuat. Ya. Ikhwati fillah. Itu mereka. Jadi mereka sibuk masing-masing. Lalu kata Al-Imam Ali bin Madini ini, rahimahullahu ta'ala,
Wal muluku qad syaghalu anfusahum bil mamlakati. Dan para raja sibuk pula dengan kerajaan-kerajaan mereka. Ya sibuklah dengan kerajaan-kerajaan mereka yang sedemikian luas ya. Wa antum, dan kalian ini menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi gurunya berharap takwil hadis ini mereka. Mereka ada 3 atau 4 orang ketika itu. Sebab ada orang-orang yang memang disibukkan masing-masing oleh pekerjaan mereka. La ilaha illallah. Makanya sekarang kalau ada orang-orang yang disibukkan dengan pekerjaannya hari ini, apa pekerjaannya? Di kemudian hari dia akan menjadi imam di pekerjaannya itu. Profesional di pekerjaannya itu. Maka kalau antum hari ini sibuk dengan talabul ilmi, maka antum akan menjadi imam dalam ilmu itu. Kalau hari ini antum sibuk dengan apa? Dengan sana'ah, profesi, kerajinan tangan, ya, atau skill-skill, maka kesibukan itu qad syaghalu anfusahum bis sina'at. Sibuk dalam dunia pekerjaan itu. Atau hari ini sibuk mempelajari ilmu pemerintahan, besok ya bisa saja. Dan para ahli hadis, para talabatul ilmi, mereka sibuk dengan apa? Mereka sibuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak di kemudian hari insyaallah taala mereka akan menjadi apa? Menjadi imam. Barakallahu fikum. Ya. Inilah ungkapan Al-Imam Ali Al-Madini ini. Wa antum tahyuna sunnah Rasulullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berharap ya. Dan ilmu hadis ini sungguhnya di negeri kita ini masih belum seperti hidup di negeri-negeri yang lainnya. Walhamdulillah guru-guru kita sudah membawa ya, bawa apa? Pelajaran-pelajaran hadis. Tapi di berbagai negara memang ada perkembangan-perkembangannya. Dulu terkenal di Khorasan sana. Khorasan itu apa negaranya sekarang? Ya, daerah sana. Di sana ada siapa? Para ulama a'immatul hadis, para ulama ahli hadis. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi juga dari sana. Dan di zaman itu negeri Khurasan adalah negeri yang luar biasa. Dikenal dengan ulama-ulama hadis. Sekarang kalau untuk disebut tentang Uzbekistan, apa yang terbayang dalam pikiran itu? Kadang kita sedih. Tapi begitulah takdir Allah. Ya. Padahal dulu ulama-ulama besar hidup di sana. Kalau kita tengok di YouTube sekarang, apa yang ada di Uzbekistan? Apa yang ada? Buat main-main aja. Ya, kalau orang wisata-wisata itulah. Atau macam-macam lah. Taib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan kemudian ilmu hadis ini ya pernah berjaya di negeri benua Hindustan, di India, di Pakistan. Jaya di sana. Luar biasa. Dan sekarang sumbangsih Saudi tentang ilmu hadis luar biasa. Ya, luar biasa. Maka untuk itu, ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya, baguslah belajar hadis, belajar ilmu di Saudi. Apalagi Rasul juga sudah menyebutkan bahwa innal imana
la ya'rudu ila al-madinati kama ta'rudu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman akan kembali di akhir zaman sebagaimana kembali ular ke sarang. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, di benua Asia ini, di Nusantara ini mulai bergeliat tentang ilmu hadis, di mana-mana ada halaqah Sahih Bukhari, ada halaqah Sahih Muslim, ada halaqah ya Sunan Abi Daud, ada halaqah Sunan An-Nasa'i dan lainnya. Alhamdulillah, ini sangat menggembirakan kita. Tapi semoga yang mengajarkan ilmu hadis tersebut adalah seorang yang berakidah dengan akidah ashabul hadis yang sesungguhnya. Berakidah seperti kitab akidah, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Imam As-Sabuni, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan alhamdulillah saya melihat di kalangan salafiyin ini hidup sekali. Al-Imam Syafi'i menyebutkan alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsaru shawaba. Pegang teguh oleh kalian prinsipnya ashabul hadis, Ahlussunnah wal Jamaah, karena mereka lah yang paling betul. Dan ternyata dengan kegigihan para duat, guru-guru di karangan salafin mengajarkan hadis ini, sehingga kan banyak yang menyampaikan bahwa jamaah lain tidak mempelajari hadis atau tidak mempelajari kitab hadis. Saya pernah mendengarkan rekaman salah seorang ustadz di salah satu masjid agung di salah satu provinsi. Dimulailah dibuka di masjid itu kajian Sahih Sunan At-Tirmidzi, Sahih Al-Bukhari. Salah satu ustadznya mengatakan agar orang-orang Wahabi katanya atau orang Salafi tidak menuduh kita untuk kita ini tidak belajar hadis. Ternyata alasannya salah satunya itu. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua dengan mempelajari hadis itu. Tapi mempelajari hadis ya, memang pentinglah dari seorang ulama yang memiliki akidah yang sahihah pula. Karena sungguhnya dakwah kita, dakwah Ahlussunnah bukan hanya sekedar dakwah fikih sunnah, tapi dakwah di atas manhaj dan akidah yang as-sahihah. Jangan sampai belajar kepada ahlul hadis tetapi sejatinya ahlul hadas. Ahli hadis tampak zahirnya tapi sejatinya adalah ahli hadas. Artinya berpemahaman yang keliru. Maka untuk itu ikhwati fillah barakallahu fikum, mudah-mudahan di berbagai tempat di negeri kita ini halaqah-halaqah ilmu hadis ya, mengkaji kutub-kutub hadis, kitab-kitab hadis, itu menjadi lebih semarak ya. Dan tentu belajar itu ada tahapannya. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sekarang kita coba nak mengenal tentang syarah Sahih Al-Bukhari. Syarah Sahih Al-Bukhari. Karena para ulama kita, Allahu Akbar, perhatian mereka terhadap Sahih Al-Bukhari luar biasa. Karena kitab di antara kitab ajaib itu adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Baca ada faedah, baca lagi ada faedah baru, baca lagi ada faedah jadidah. Maka Allahu Akbar, para ulama kita ya ikhwan telah menulis Sahih Al-Bukhari ini atau syarah Sahih Al-Bukhari ini sungguh sangat banyak. Mulai dari penjelasannya ya secara panjang atau ringkas, memberikan komentar, dan atau juga yang meringkas dari Sahih Al-Bukhari ini. Perhatian para ulama kita ya, luar biasa mentalkhisnya, meringkasnya.
Atau juga yang menyebutkan tentang rijal, perawi-perawi yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Menyebutkan khusus tentang syekh dan guru-gurunya. Dan juga termasuk mengumpulkan kata-kata yang gharib, yang asing. Atau masalah-masalah yang dari sisi nahwu dan sarafnya. Dan para ulama dalam menulis tentang syarah, komentar, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan Sahih Al-Bukhari ini, Masya Allah, sudah ada sekitar ratusan kitab jumlahnya. Ratusan kitab jumlahnya, tidak sedikit. Menakjubkan. Makanya kitab kedua, yakni Al-Quran, kemudian Sahih Al-Bukhari lah kitab yang paling banyak disyarah, yang paling banyak dikaji oleh para ulama, para penuntut ilmu dari berbagai belahan dunia. Dan berbicara tentang hadis, kalau untuk mengumpulkan kitab-kitab tentang ilmu hadis, syuruhat kutubul hadis di maktabah, maka kitab yang paling banyak adalah kitab bagian dari kitab hadis. Jadi ini luar biasa. Apalagi orang-orang yang mengumpulkan ilmu hadis tersebut dari langsung kepada ulama, langsung berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, maka sudah masyhur sekali di mana para ulama kita menyebutkan ketika ada orang-orang yang menyibukkan dirinya mempelajari ilmu hadis, man talabal hadis, barang siapa yang sungguh-sungguh mempelajari hadis, apa katanya? Aflas. Dia akan bangkrut. La ilaha illallah. Bangkrut. Habis uangnya. Habis hartanya. Habis tenaganya. Tapi kenikmatannya luar biasa. Kenikmatannya luar biasa. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Namun sebagian para masyayikh, para ulama, antum tahu tidak, sedemikian banyak kitab-kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Dahulu disebutkan bahwa ada seorang ya yang mengumpulkan syarah Sahih Al-Bukhari. Ya, sekarang masih ada. Dan syarah Sahih Bukhari yang syarah Sahih Bukhari yang ia kumpulkan, Allahu Akbar, ada 11 kitab syarah Sahih Al-Bukhari yang kesemuanya semua kualitasnya sama seperti kualitas syarah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu bayangkan itu. Ada 11 kitab syarah Sahih Bukhari yang semuanya kualitasnya sama dengan Sahih Bukhari. Itu salah seorang ulama di Afghanistan. Ya. Itu bayangkan ya ikhwan, bagaimana semangat ahli ilmu. Dan untuk mencari syarah ini sulit. Kemarin saya mencari Lami'ud Darari. Sulit sekali. Baiklah, coba kita sedikit kenal apa saja syarah Sahih Al-Bukhari ini. Ada syarah Sahih Al-Bukhari kitab A'lamus Sunan Imam Khatib Al-Khattabi. Khatib Al-Khattabi. Ia adalah syarah ringkas untuk Sahih Al-Bukhari. Ini wafat 388 Hijriyah.
dan kita mesti kenal dengan syarah-syarah ini. Mesti coba kita mulai akrab dengan syarah-syarah ini. Ya. Baik. Dan ada lagi syarah, ini 308 Hijriyah. Lebih duluan ya. Jauh lebih duluan. Kemudian syarah Ibnu Battal. Ini wafat 449 Hijriyah. Dan ternyata sebagian para ulama mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari itu berangkat dari latar belakangnya. Dan syarahnya Ibnu Battal ini ya, oleh Imam Abil Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik Al-Maliki, Ibnu Battal cenderung menjadikan kitab syarahnya ini mewakili pendapat-pendapat mazhab Maliki. Nah, padahal Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari sendiri ya tidak bermazhab dengan mazhab Maliki. Tidak cenderung kepada mazhab yang lain. Dia seorang mujtahid yang berijtihad juga. Baik. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Ada lagi syarah Ibnu At-Tin berjudul Al-Munjid fi Fashih Al-Munjid Al-Fasih Fashih fi Syarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Abdul Wahid bin At-Tin As-Safati 611 Hijriyah. 611 Hijriyah. Dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa salah satu referensi marja' beliau, salah satu marja' beliau dalam penulisan kitabnya Fathul Bari adalah kitab Ibnu At-Tin ini. Kemudian ikhwati fillah ada lagi kitab Syarah Ibnu Munir oleh muhaddits Umam Nasruddin Ali bin Muhammad ibn Munir Al-Iskandari. Beliau wafat 690 Hijriyah. Disebutkan bahwa kitab ini sangat tebal hingga mencapai 10 jilid. Termasuk juga di antara kitab syarah Sahih Al-Bukhari ini adalah kitab Al-Kawakibud Darari karya Al-Allama Syamsuddin Muhammad bin Yusuf bin Ali Al-Kirmani. Al-Kawakibud Darari atau Durari 786 Hijriyah. Dan sebagian kitab-kitab syarah ini ikhwan sekarang sudah bisa di-download di internet, dicari PDF-nya